Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Seri Anggraini dengan NIM 119101889. Saya dari kelas PGMI 3D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah diajukan minggu lalu pada paper saya, yaitu tentang klasifikasi hewan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi hewan. Nah, penggolongan atau klasifikasi dunia hewan adalah salah satu cara penggolongan makhluk hidup yang berdasarkan pada persamaan dan perbedaan yang nampak pada hewan tersebut. Penggolongan hewan dilakukan dengan cara mencari persamaan dan ciri keanekaragaman hewan untuk menggambarkan sejauh mana hubungan kekerabatan yang terjalin antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Berdasarkan klasifikasinya, hewan atau binatang ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya adalah vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ada dari saudari Dinda. Pertanyaannya adalah, apakah ada persamaan hewan vertebrata dan hewan invertebrata dalam dasar-dasar klasifikasi hewan? Jika ada, sebutkan dan berikan contoh hewannya. Jadi, persamaan hewan vertebrata dan invertebrata adalah sama-sama memiliki tulang. Hanya saja, jika vertebrata hewan itu memiliki tulang belakang dan memiliki tulang belakang dengan sumsum tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Lalu persamaan berikutnya adalah kedua hewan tersebut sama-sama memiliki pori-pori. Untuk contoh hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, diantaranya itu ikan, lalu katak, buaya, kadal, lalu jenis burung. Sedangkan untuk contoh hewan invertebrata, misalnya adalah ubur-ubur, cacing tanah, lalu kerang, dan lain-lain. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari saudari Miranda. Pertanyaannya adalah, mengapa hewan perlu diklasifikasikan dan apa yang menjadi dasar pengklasifikasiannya? Jelaskan. Nah, tujuan dari klasifikasi hewan adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajarinya. Lalu, dasar-dasar dari pengklasifikasiannya itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Berdasarkan klasifikasinya, hewan atau binatang itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya adalah vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dalam vertebrata dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada ikan atau pisces, ada amfibi, reptil, burung atau apes, hewan menyusui atau mamalia. Lalu hewan yang termasuk golongan invertebrata, contohnya filum protozoa, filum porifera, filum annelida, dan filum lainnya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya dari saudari Kurnia Purnamasari. Pertanyaannya adalah, jadi dalam paper ini membahas tentang klasifikasi hewan. Salah satunya adalah filum Arthropoda. Ada beberapa jenis hewan seperti kalajengking dan tungau. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, hewan tersebut ke dalam golongan yang mana? Karnivora, herbivora, atau omnivora? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudarinya. Filum atau Arthropoda itu adalah filum yang bertubuh segmen yang biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen, berpasangan, dan simetris bilateral. Jadi menurut saya kalau kalajengking itu termasuk hewan omnivora, karena kalajengking itu memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Lalu tungau. Jadi tungau ini adalah sekelompok hewan kecil yang bertungkai 8 yang bersama-sama dengan caplak menjadi anggota superordo Acarina. Hewan ini merupakan salah satu vertebrata yang paling beraneka ragam dan sukses beradaptasi di lingkungan manapun, dalam keadaan lingkungan apapun. Nah, ukurannya kebanyakan sangat kecil sehingga kurang menarik untuk menjadi santapan hewan-hewan besar dan mengakibatkan ia mudah menyebar. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang salah dari diri saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.